Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertanggung jawab atas amal yang dilakukan setiap orang, yang mengawasi pelanggaran yang diterjang oleh pelakunya, yang mengetahui getaran hati dalam dada, yang menghitung bersitan hati ketika tergerak kebaikan, yang takkan luput dari ilmunya sekecil apapun di langit dan di bumi, yang diam ataupun yang bergerak. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas Nabi, pimpinan para Nabi, keluarganya dan sahabatnya yang jadi pelopor orang-orang pilihan dan ahli-ahli takwa. Selanjutnya, setelah berpesan takwa pada diri dan para hadirin sekalian, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di bulan kelahiran Nabi kita ini, Rabiul Awal, sangat relevan sekali jika kita mengingat-ingat keistimewaan kita sebagai umatnya, yang dengan itu semoga cinta kita padanya bertambah dalam dan membara. As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki dalam kitabnya Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah menguraikan beberapa keistimewaan umum bagi umat ini, yang diantaranya adalah Raf'ul Isr, atau tidak dibebaninya umat ini dengan tugas yang berat, yaitu Allah tidak mewajibkan atas umat ini sesuatu yang di atas kemampuannya, tidak seperti umat-umat sebelumnya, sebagaimana Bani Israel misalnya, yang mendapat aturan syariat yang susah dan berat, yang seakan membuat mereka terbelenggu dengan hukum syariatnya. Yang salah satu contohnya diantaranya adalah memotong tempat najis. Jadi jika pakaian mereka terkena najis, maka cara mensucikannya adalah dengan memotongnya. Tidak cukup hanya dengan mencucinya seperti yang biasa kita lakukan, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Bukhari dalam Sahihnya. Terus solasi orang haid. Orang Yahudi itu jika istrinya lagi haid, mereka tidak makan bersama, tidak kumpul-kumpul, tidak tinggal dalam satu rumah. Wanita itu tinggal di rumah sendirian, sebagaimana keterangan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dan Ahmad. Sedangkan kita ini boleh berkumpul dengan orang yang haid, makan minum bersama, dan suaminya juga masih boleh tiduran bersama, kecuali hubungan badan dan bermesraan dengan anggota badan antara pusar dan lututnya, sebagai antisipasi dan kehati-hatian. Lalu ada juga hukum kisos. Hukum kisos ini baik disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi hukum kisos bagi Bani Israel itu dulu sudah pasti, walaupun tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada diyah atau denda dalam menghilangkan nyawa ataupun melukai badan. Sedangkan dalam syariat kita, jika ahli warisnya memaafkan, maka cukup bayar denda atau diyah sebagai ganti dari kisos tersebut. Lalu ada juga membunuh diri sebagai taubat. Hal ini terjadi saat di antara mereka ada yang terlibat menyembah anak sapi. Nabi Musa alaihissalam menjelaskan cara taubatnya, yaitu orang yang tidak terlibat mengeksekusi para pelaku. Demikian juga ada cara-cara taubat dari maksiat dengan memotong lisan atau lidahnya jika melakukan kebohongan, memotong kemaluan jika berzina, dan mencungkil mata jika melihat wanita lain. Sedangkan umat Nabi Muhammad, Allah mudahkan cara taubatnya, dan Allah beritahu bahwa Allah terima taubatnya, dan Allah ampuni kesalahan-kesalahannya, dan Allah gembira dengan taubat umat ini, melebihi bahagianya seorang ibu yang berjumpa dengan anaknya yang masih menyusui padanya, yang telah berpisah lama. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yawlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima.
Siapa yang melakukan keburukan atau menganiaya diri sendiri, kemudian minta maaf kepada Allah, maka temui Allah itu dalam keadaan sebagai zat yang pengampun dan juga maha penyayang. Contoh yang memberatkan yang lainnya adalah tanda pelaku maksiat. Ketika seorang Bani Israel melakukan dosa, berbuat maksiat, maka keesokan harinya itu tertulis di pintu rumahnya bahwa si Anu telah melakukan begini-begini, dan tebusannya dari kesalahan itu adalah begini, dan itu terlihat oleh semua orang dari semua kalangan. Sedangkan umat ini Allah berkenan untuk menutupi kesalahan mereka, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Semua umatku diampuni kesalahannya kecuali orang-orang yang membuka aibnya sendiri. Dan termasuk dalam kriteria membuka aib diri sendiri adalah seseorang berbuat keburukan di malam hari, Allah tutupi perbuatan itu hingga tak ada orang lain yang mengetahuinya. Lalu pagi-pagi dia bercerita pada orang lain, wahai fulan, tadi malam saya berbuat begini. Padahal semalaman Tuhannya menutupinya, dan di pagi harinya dia buka tutup dari Tuhannya itu. Lalu ada lagi hukuman atas bersitan dalam hati, walau belum dikerjakan oleh anggota badan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengutus Nabi dan Rasul yang dibekali kitab suci kecuali memberitahu bahwa Allah akan memperhitungkan hamba-hambanya atas apa-apa yang telah mereka kerjakan, dan juga segala yang terbersit dan disembunyikan dalam hati mereka karenanya. Umat itu mendatangi Nabi dan Rasul mereka seraya berkata, kami akan dihukum dengan apa yang terbersit dalam hati kami walaupun anggota badan kami tidak melakukannya. Lalu mereka kufur dan berkata, kami dengar aturan-aturan itu dan kami melanggarnya. Sedangkan umat Nabi Muhammad ini berkata, kami dengar, kami taati, kami tunduk, kami beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Lalu Allah tenangkan mereka dengan keputusan bahwa Allah tidak memperhitungkan atas bersitan hati mereka kecuali yang dilakukan oleh anggota badannya. Lalu hukuman atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi karena ketidaksengajaan dan kelupaan, di mana hukuman itu disegerakan pelaksanaannya dengan bentuk pengharaman hukuman suatu makanan atau minuman yang tadinya dihalalkan sebagai bentuk siksaan sesuai dengan kadar dosa atau besar dan kecilnya. Sedangkan umat Nabi ini Allah tidak membuat perhitungan atas kesalahan yang terjadi karena ketidaksengajaan, lupa, atau dalam keadaan terpaksa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Majah, At-Tabrani, Ad-Daraqutni dengan sanad-sanad yang baik dan dihasankan oleh An-Nawawi. Lalu ada juga larangan kerja di hari raya mereka, yaitu hari Sabtu. Hari raya setiap minggunya adalah hari Sabtu, di mana mereka dibuat perjanjian untuk memuliakan hari Sabtu, tunduk atas perintahnya dan tidak bekerja di hari Sabtu. Lalu ketika di antara mereka ada yang melanggar dan mereka merekayasa untuk bisa berburu ikan di hari itu, Allah berfirman pada mereka sebagai bentuk siksaan, kunu qiradatan khasiin, sebagaimana yang ada di dalam surah Al-Baqarah, jadilah kalian monyet-monyet yang terhina. Lalu dalam bentuk seperti itu tidak makan dan minum selama 3 hari sampai akhirnya meninggal dunia. Sedangkan umat ini Allah tiadakan beban seperti itu. Orang Islam bisa bekerja di hari Jumat, baik sebelum atau setelah sholat Jumatnya. Lalu ada lagi pengharaman atas sebagian makanan yang baik. Ini adalah satu bentuk siksaan yang Allah timpakan pada sebagian Bani Israel karena pelanggaran mereka serta main-main hukumnya mereka dengan syariat Allah, dengan mengatakan bahwa Allah juga nanti akan mengampuni kesalahan mereka. Sedangkan umat ini Allah halalkan semua yang baik-baik dan yang jelek-jelek baru diharamkan.
Lalu ada lagi diharamkannya harta rampasan perang. Mereka itu ketika mengalami kemenangan dalam perang atas musuh mereka, maka harta rampasannya tidak boleh digunakan, tapi dikumpulkan di satu tempat, kemudian turun api dari atas dan membakarnya. Dan itulah tanda diterimanya ibadah perang mereka. Adapun umat ini, karena kemuliaan nabinya, harta rampasan itu dihalalkan, dibagikan. Lalu ada lagi, mereka tidak boleh sholat di sembarangan, harus di satu tempat tertentu. Umat terdahulu itu ada yang aturannya harus sholat di tempat sholatnya saja, tidak boleh di tempat lain. Jadi jika di suatu hari ada yang bepergian, maka sholatnya nanti sepulang dari bepergian itu, dengan mengqadha sejumlah sholat yang ditinggalkannya selama bepergian, karena tidak bisa melaksanakannya di tempat lain. Para nabinya pun sholatnya seperti itu, sebagaimana hadisnya Ibnu Abbas dalam Fathul Bari. Sedangkan umat ini, Allah jadikan seluruh hamparan tanah di bumi ini bisa jadi tempat sholat, sebagaimana di Sahihul Bukhari. Lalu ada lagi, hanya air sebagai alat bersucinya, di mana ketika tidak ada air kekeringan, maka tidak bisa melaksanakan sholat sampai tiba waktunya bisa bersuci dengan air dan mengqadha semua sholatnya yang ditinggalkannya. Sedangkan umat ini, Allah jadikan tanah itu suci, jika tidak ada air maka bisa dengan bertayamum. Kemuliaan Nabi Muhammad yang membuat kita sebagai umatnya juga diantaranya adalah wujudu qabrin Nabi bitta'yin, yaitu anugerah Allah, yang dengan anugerah ini Allah muliakan umat ini jadi beda dengan umat lainnya. Adalah kubur Nabi kita itu diketahui keberadaannya dengan yakin dan mutawatir tanpa ada keraguan, hingga orang Islam setiap saat bisa mengunjunginya di tempat yang pasti, jelas ini hujrohnya, ini raudhahnya. Kemuliaan ini tidak ada pada nabi lainnya, tidak juga bagi umat-umat nabi lainnya, sebagaimana perkataan Ibnu Hajar, walam tu'lam maqabiruhum bi ard yaqinan ghaira ma sakanar rasul. Tidak diketahui kuburan-kuburan nabi sebelum Nabi Muhammad dengan yakin, kecuali kuburan Rasul ini yang ada di Madinah. Imam Malik radhiyallahu anhu berkata kepada Khalifah Al-Mahdi, wahai Amirul Mukminin, sungguh engkau sekarang memasuki Madinah. Engkau berjalan dan bertemu dengan orang-orang yang di sebelah kanan dan sebelah kirimu itu adalah para keturunannya sahabat Muhajirin. Bersalamlah pada mereka, karena di atas bumi ini tidak ada orang yang lebih baik dari ahli Madinah, dan tidak ada kota yang lebih baik daripada kota Madinah. Khalifah pun bertanya, dari mana perkataanmu itu bersumber wahai Abu Abdillah? Imam Malik menjawab, karena hari ini tidak ada satupun kuburan Nabi yang diketahui di bumi ini selain kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang di situ ada kubur Nabi Muhammad sudah selayaknya dipahami keutamaannya mereka atas orang-orang yang lainnya. Kuburan Nabi yang mulia itu tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadisnya Ka'ab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ismail Al-Qadhi, ma min fajr yatlu'u illa wa yanzilu sab'una alfam minal malaikah. Tidaklah fajar itu menyingsing kecuali bersama saat itu juga turun 70.000 malaikat, hatta yahuffu bil qabri, sehingga mereka itu mengitari kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadribuna bi ajnihatihim wa yusalluna 'alad dabi. Mereka kepakkan sayap mereka serta disertai dengan membaca sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza amsau arju, sampai ketika sore tiba mereka baru naik lagi ke langit. Wahabatu sab'una alfan, hingga di sore hari itu turun lagi 70.000 malaikat yang lain. Hatta yahuffu bil qabr, sampai mereka juga mengitari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatribuna bi ajnihatihim fayusalluna 'alad nabi. Mereka kepakan sayap mereka
disertai dengan sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yusalluna ala nabiyina sab'una alfan bil lail wa sab'una alfan bin nahar. Jadi setiap hari di pagi hari 70.000 malaikat bersolawat pada Nabi di sekitar kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di sore hari juga demikian. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim.